Halo rekan-rekan trader sekalian, hari ini saya akan memberikan penjelasan yang sederhana mengenai breaker block dan bagaimana caranya kita bisa membedakan breaker block yang kuat dan breaker block yang tidak kuat. Sebenarnya apa sih breaker block itu? Breaker block itu sebenarnya sederhana teman-teman. Breaker block itu datangnya dari order block. Jadi kalau kalian mau mempelajari tentang breaker block, ya kalian harus belajar dulu apa sih order block itu. Nah, breaker block ini adalah kondisi di mana order blocknya itu sudah di break, artinya dia sudah menjadi breaker block dan dia retest kembali yang dimanfaatkan untuk continuation. Semisal kita biasa ngomongin area supply zone. Supply zone-nya di break, maka area supply zone tersebut kan sekarang sudah bisa dianggap sebagai salah satu area yang pecah atau yang sudah rusak, bukan sebagai supply zone lagi. Bisa nggak dianggap sebagai area demand zone? Bisa saja. Makanya nanti dianggap ketika dia sudah bullish, dia drop kembali untuk nge-retest di area tersebut, potensial dia untuk melanjutkan penguatannya terbuka lebar. Begitu. Nah, sekarang breaker block ini sama seperti gambaran di sini. Up, drop, ketahan, means ini adalah area order block yang signifikan. Dia bullish lagi, nextnya dia drop, dia break si order blocknya. Artinya kan yang sekumpulan institusi-institusi yang lagi nahan di sini, yang punya orderan banyak di sini kan nggak kuat nahan sellernya yang masuk nih. Jadi seller masuk, dia breakout, lalu dia retest kembali. Nah, ketika dia retest ini kita ngomong retest breaker atau retest si breaker blocknya. Order block sebelumnya yang sudah dipatahkan, di retest kembali untuk continuation. Simple. Seandainya dia malah kembali bullish, artinya new order block sudah confirm di mana? Di bawah ini. Berarti kan gini gambaran jadinya. Nah, kita anggap ini sebagai new order block. Nah, sekarang fokusnya kita nggak usah bahas yang order blocknya dulu, karena fokusnya saya sekarang adalah si retest breakernya ini. Gimana sih caranya kita trading dengan si retest breakernya ini? It's actually really simple. Kita coba ngobrolkan dari pembentukan harga sekarang. Drop, up, drop, up, drop. Di sini teman-teman perhatikan ada area yang tidak berhasil di break sama sekali, yaitu within this level. Kita panjangin aja. Ini adalah area yang nggak berhasil di break sama sekali sama XAUUSD. Kalau misalnya saya ambil pakai price notes, kita save text, kita ngomongin price notes, saya ambil paling atas, saya tarik ke paling ujung, dan saya duplicate. Saya akan duplicate. Sebentar. Nah, ini ada di 26712666. Ya, paling dekat sama area supply-nya kan sebenarnya ini 2666-nya nih kan. Jadi 2666 kita patok aja, 2671 ini kan karena kita ngelihat adanya tails-nya ya, ada wick-wick-nya ini. Tetapi kalau kita cuma ngambil aja, kalau kita ngomongin line chart, ini kan sebenarnya dekatnya di 2666. Jadi patokan kita si 266-nya aja ya. Sehingga kita hapus dulu, ini kita lebih kecilkan seperti ini aja. Nah, ini adalah area teratasnya yang teman-teman bisa perhatikan dan ya sama-sama lah kita bisa fokuskan untuk trade-nya. Lantas gimana? Nah, kita bisa menyetujui ya bahwa area ini kita anggap sebagai area order block karena ada bulk of order ya yang mempertahankan agar dia tidak lebih tinggi ya, tidak lebih tinggi daripada pembentukan yang terjadi saat ini. Sehingga jika nanti di level berhasil di breakout, maka potensial dia menjadi breaker block dan akan di retest terbuka lebar. Kalau teman-teman lihat yang penggambaran saya ini adalah gambaran kalau dia lagi sell continuation. Ya, jadi ngeretestnya adalah demand-nya. Sedangkan ini kebalikannya aja. Jadi teman-teman tinggal diputar balikkan. Ya, seperti ini ke bawah. Jadi dia up, drop, dia nahan, lalu dia berhasil lagi untuk melanjutkan penguatannya. Simpelnya begitulah. Nah, sekarang kita akan pindahkan dulu breakout sama retestnya. Kita pastikan dulu ngelihat area order block ini. Nah, kita jalankan pembentukannya. Kita tunggu sampai dia mendekati area order block tersebut. Untuk apa? Untuk dia breakout. Karena kita berharap dia akan ada breakoutnya. Yang penting kita pertama yang perlu kita ketahui adalah kita sudah mengidentifikasi si order blocknya. Ya, kita sudah mengidentifikasi si order blocknya. Nah, ketika nanti order blocknya pertama, ini retest pertama, order blocknya still strong, dia masih below. Kita tunggu sampai dia berhasil break. Retest kedua masih still strong, dia masih dropping. Makanya kan teman-teman juga bisa entry di order block kan. Biasanya kan ini supply zone yang kuat, maka teman-teman bisa bolak-balik masuknya. Nah, kita tunggu sampai break. This one kita anggap sebagai pembentukan yang namanya breakout. Ini adalah breakout pertama kalinya yang terjadi semenjak dari order block ini terbentuk. Ya, ini breakout pertamanya, maka kita berharap apa? Kita berharap akan ada retest. Jadi dia up, bergerak naik,
Kita berharapnya ada kondisi di mana dia retest lagi ke sini untuk continue going up. Itu yang kita harapkan. Ada retestnya lagi untuk dia continue going up. Jadi kita nunggu dia nge-retest untuk lanjut buy position. Inilah yang namanya breaker block entry. Jadi kita tahu order blocknya sudah di break, sudah selesai, maka sekarang kita fokuskan mencari area buy untuk continuation dari breaker blocknya. Nah sekarang apa aja key factornya ya? Key factor yang bisa kita manfaatkan atau faktor penting dalam breaker block. Ya, yang pertama kita tuh kalau ngomongin faktor penting adalah adanya strong break of structure, strong BOS. Nah ini kan break of structure sudah terjadi ya, order blocknya dia break, dia moving up, dia kuat dengan momentum yang terbaik, dan kita berharap dia masih melanjutkan penguatannya. Dan yang kedua adalah adanya price action. Kita mau ketika dia berhasil nge-break order blocknya, nggak sebatas dia hanya sebatas weeknya aja, no. Kita butuh pembentukan sama seperti ini. Kita butuh penguatan yang signifikan dengan momentum yang sangat kuat dari satu candlestick. Ya, jadi price actionnya juga mendukung. Untuk apa? Faktor pentingnya sendiri. Terus habis itu ada retest. Nah, clear retest. Nah, kita mau masuk itu ketika dia berhasil retest. Kapan? Ya, apakah bisa buy sekarang? Jawabannya ini sangat high risk, teman-teman. Kita mau dia retest dulu, baru kita hajar buy di sana. Akhirnya, kita akan ciptakan pembentukan untuk entry buy ketika dia berhasil drop dalam kondisi yang kita inginkan. Jadi kita akan long position, kita berharap dia akan nge-retest. Ini kita SL-nya di area sini. Targetnya kita targetnya yang paling tinggi dulu aja ya. Jadi targetnya disesuaikan. Nanti tinggal kita atur aja 1:2-nya, TP1, TP2, TP3. Yang penting kita belajar dari sini dulu. Kita berharap dia nge-retest untuk nanti melanjutkan bullish momentumnya. Dan apa sih yang perlu kita perhatikan ya? Tentu adalah area yang dia berhasil breakout. Yaitu di order block ini jangan sampai dia break balik. Dan itulah risikonya, risk terbesar dari trade pada dalam momentum breaker block. Kenapa? Karena ketika nanti dia balik lagi drop ke bawah, jadinya breaker blocknya tadi tidak confirm, jadi sebatas fake out, sedangkan dia hanya membentuk new order block di atasnya. Kita tunggu. Nah di sini dia sudah masuk dalam zone. Langsung kita masukin, kita kirim dikit. Dia masuk dalam zone. Kita berharapnya adalah dia punya momentum untuk terus mengalami penguatan ke depannya. Oke. Dan bergerak terus mengalami penguatan. Dia nge-retest kembali untuk melanjutkan penguatan. Maka kalau misalnya teman-teman memanfaatkan strategi ini, teman-teman tuh harus perhatikan 3 hal. Yang satu adalah strong break of structure. Taunya dari mana? Tentu teman-teman harus pertama membentuk atau misalnya teman-teman mengidentifikasi si order blocknya terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kedua adalah price action mendukung. Satu, teman-teman lihat ini memang tren kuat naik, lalu dia berhasil juga membentuk another higher high, higher low, higher high, higher low, so it's confirm untuk uptrend. Dia berhasil break si order blocknya juga. Ya, jadi strong banget ini untuk dia mengalami penguatan. Dan yang terakhir adalah clear retest. Jadi dia up, dia drop untuk nge-retest kembali, ya. Retest dalam area order block yang kita sudah tentukan, yang sebelumnya tadi kita sudah perhatikan. Untuk apa? Untuk going up and up and up. Jadi inilah cara atau strategi ya yang bisa kita gunakan tentu untuk bisa mengetahui yang mana breaker block yang kuat dan juga bagaimana caranya trade menggunakan breaker block dalam strategi forex yang akan kita jalankan.